Ya, pemirsa Lanstok kali ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan akan membahas mengenai topik kenali silent killer jantung dan sudah bersama kami di studio narasumber Dr. Ade Median Ambari. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Harapan Kita. Apa kabar dokter? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Baru saja kita dikejutkan oleh kematian mendadak penyanyi pria Mike Mohede di usia yang masih terbilang muda, 32 tahun akibat serangan jantung. Menurut data Kementerian Kesehatan, penyakit jantung iskemik merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia tahun 2014. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Ismo Yosunu menyatakan kematian mendadak tanpa didahului gejala atau keluhan khas seperti yang dialami oleh Mike Mohede umumnya karena dua masalah jantung, yaitu sindrom Brugada atau Brugada sindrom dan serangan jantung koroner. Ia menyatakan pria memiliki resiko sindrom Brugada 8 hingga 10 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan wanita karena dikaitkan dengan hormon testosteron pada laki-laki. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2014, banyak 37% kematian penduduk Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. WHO juga memaparkan setiap 6,5 detik satu orang di dunia meninggal akibat rokok. Ya, dokter, tadi seperti kita perbincangkan sebenarnya sebelum kita memulai dialog bahwa penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia dan juga di Indonesia. Ya, betul sekali. Bicara soal bagaimana mendeteksi jantung kita lebih dini gitu ya, apakah ada umur tertentu sebaiknya kita melakukan pengecekan lebih dini atau seperti apa sebetulnya? Oke, makasih Mas Yuki. Jadi sebetulnya penyakit jantung koroner itu bisa dicegah, gitu ya. Mencegahnya seperti apa? Kita harus kenali faktor risikonya apa. Ya. Sebetulnya ada faktor risiko klasik yang dari dulu memang sudah kita kenal. Yang pertama itu adalah merokok. Ya. Kedua adalah hipertensi, ketiga dislipidemi yang kolesterolnya tinggi, kemudian diabetes mellitus, terakhir memang faktor keturunan yang kita nggak bisa rubah. Jadi 4 faktor itu bisa kita rubah. Jadi rokok nomor 1 adalah penyebab penyakit jantung yang pertama gitu ya? Jadi penyakit kardiovaskular lah. Iya, yang kardiovaskular. Oke. Nah, terus kemudian kapan kita deteksi? Kita sepakat bahwa dulu kita kenal bahwa orang serangan jantung itu di atas 40 tahun. Jadi kita kadang-kadang, nanti kalau usia di atas 40 tahun kita baru cek up, gitu, periksa. Jadi periksa fisik, kemudian EKG, periksa laboratorium, bahkan ada namanya treadmill test untuk lihat betul nggak ada penyakit jantung koroner, namanya stratifikasi risiko. Nah, belakangan ini memang serangan jantung itu jadi sering lebih mudah ya, karena kalau kita lihat bahwa usia di bawah 35 tahun itu sudah ada banyak. Apa yang menyebabkan pergeseran usia terjadinya serangan jantung ini, dokter? Iya, sebagian besar karena lifestyle ya. Karena bayangkan kalau misalnya usia muda yang merokok berat dengan misalnya 3 bungkus sehari, kemudian pola makan yang tidak teratur, stres yang tinggi, itu sangat berpengaruh untuk terjadi penyakit jantung koroner tentunya. Iya. Jadi ketika memang dulu kesepakatannya adalah serangan jantung biasanya terjadi 40 tahun ke atas, namun sekarang lebih muda dari itu, artinya ada atau tidak umur ideal sebaiknya kita melakukan pengecekan jantung gitu. Ya. Jadi kalau saya biasanya kalau di atas 40 tahun kita anjurkan Anda check up tuh minimal setahun sekali lah gitu ya, untuk periksa tadi laboratorium dan lain sebagainya. Tapi kalau toh di bawah itu kita bisa namanya stratifikasi risiko. Jadi kalau kita ketemu ada misalnya pasien atau penderita yang dia punya gejala misalnya, dia sering nyeri dada nih, tapi kok nggak jelas ya, nyeri hilang, terus kemudian ada riwayat pingsan misalnya seperti itu. Jadi kita anjurkan lah, lebih baik kita periksa nih. Kenapa? Karena kemungkinan ada sesuatu, nggak hanya penyakit jantung koroner, tapi ada gangguan irama jantung juga bisa terjadi seperti itu. Jadi kita anjurkan kalau di bawah 40 tahun mungkin 2 tahun sekali, atau dia kalau ada gejala kita anjurkan. Gitu. Salah satu indikator adanya mungkin sesuatu yang salah dengan jantung adalah sering sakitnya dada sebelah kiri. Iya, jadi sebenarnya gini.
Yang paling banyak gejala ditemui pada penyakit serangan jantung adalah nyeri dada, itu nomor 1. Nyeri dadanya itu khas, jadi biasanya dia di tengah, ya, di dada tengah. Terus kemudian rasanya seperti apa? Bisa seperti tertekan, kemudian seperti ditusuk-tusuk, terbakar, atau tapi dia menjalar. Menjalar biasanya bisa ke lengan kiri, ke dada sebelah kiri, bahkan tembus ke punggung. Kadang-kadang ada pasien yang mengeluh cuman, oh saya sakit ulu hati nih, atau saya kayak tercekik gitu. Ternyata memang kita ketemukan, ada penyempitan nih di pembuluh darah koronernya gitu ya. Dan itu juga harus cepat diatasi. Kalau tidak nanti bisa terjadi serangan jantung. Makanya kontrol, konsultasi dengan dokter itu penting sekali, terutama untuk penyakit seperti ini. Ya, jika kemudian seorang rajin berolahraga, kemudian makannya juga nggak yang makan aneh-aneh. Kalaupun makan aneh-aneh itu nggak sesering misalnya setiap hari gitu. Betul. Perlu juga dilakukan cek jantung, Dok? Ya, betul gini. Jadi kadang-kadang kita suka salah kaprah gitu ya. Oh, seorang atlet itu pasti sehat, belum tentu juga. Kita sering kenal ada namanya atlet heart. Jadi kalau kita tahu bahwa atlet itu kan dia olahraganya ekstrim ya, maksudnya berat, dan biasanya yang terjadi adalah perubahan struktur dari jantungnya. Jadi dinding jantungnya itu akan menebal. Ya, ada yang namanya istilahnya hokem. Jadi dindingnya menebal sampai akhirnya ini mengganggu curah jantungnya, bahkan bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Dan ini sering kita dengar, misalnya kita lihat berita ya, di Indonesia juga sudah pernah ada, atau di luar negeri pasien lagi main bola gitu ya, atlet, terus tiba-tiba meninggal. Biasanya dia karena lagi exercise kemudian meninggal gitu ya. Itu jadi harus ada screening tentunya. Jadi kita lihat. Jadi untuk atlet ya, walaupun dia tidak merokok, terus kemudian olahraganya teratur, makannya baik, tapi tetap harus ada screening gitu ya. Betul. Penting sekali. Iya, dokter, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali. Dengan dia jalan kaki. Setelah ini kita bahas soal perbedaan Brugada.